Itu ada kelas-kelas khusus ternyata ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah masih belum tahu ya, ada Madrasah Istiqlal. Saya juga terkhususkan, saya juga sebenarnya baru tahu kalau di Istiqlal sendiri ini ada Studio Masjid Istiqlal TV kembali lagi dalam Pojok Masjid Istiqlal, Jakarta. Open Your Eyes. Door. madrasah dari tingkat apa ya, TK sampai MA, Madrasah Aliyah. Dan cenderung apa ya, muridnya itu pintar ya berbahasa Arab dan Inggris ya. Dengar kalau lagi mereka lewat kayaknya seru banget ini omongannya ya, bahasanya pintar banget bahasa Inggrisnya ya. Ya itu juga sebagai apa ya, di Indonesia sendiri kan udah masuk ke zaman globalisasi ya, udah mewajibkan generasi penerusnya itu menggunakan bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Arab pendukung, sebagaimana kita kan Islam ya, umat Islam yang harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kan sendiri kan bahasa yang ada di dalam Al-Quran ya, setidaknya kita harus paham ya, mengerti artinya dulu sebelum memahami intinya dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah itu dia mungkin dari keunggulan apa ya, Madrasah Istiqlal juga ya, bahasa yang dijunjung tinggi, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan kayaknya saya pernah lihat juga di depan ya nggak sih, kayak layanan kesehatan gratis. Kalian pernah merasakan layanan itu nggak sih? Belum, tapi tahu di mana layanan kesehatannya? Belum juga sama sih. Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut ya layanan kesehatannya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Ada fun fact apalagi mungkin yang baru kalian tahu setelah masuk ke Masjid Istiqlal ini? Udah sih baru itu aja kurang lebih. Layanan kesehatan gratis, ada vending machine gak sih? Kalian pernah nyoba gak sih itu di depan kamar wudhu wanita? Ada mesin apa sih, makanan snack, mesin pijat, mesin snack juga pernah nyobain nggak tuh? Minuman atau snack sendiri aku pernah. Mungkin tipsnya kayaknya saya pernah lihat ada beberapa jamaah yang mau beli susah ya dikeluarin kembali ya itu mesinnya. Fun fact mungkin tipsnya itu uangnya kan udah tertera di situ, uang tidak boleh jelek ya. Dan khususnya nih yang belum tahu itu tidak boleh menggunakan, tidak bisa menggunakan uang baru sekarang yang kecil itu ya, yang bentuknya kecil, yang lebih kecil dari uang sebelumnya. Tuh. Berarti harus uang lama ya, baru menerima, dan gak boleh lecek. Kadang orang Indonesia ini, khususnya saya juga sih sebenarnya ya, naruh uang kan asal-asal masuk aja dilipat, bahkan ada yang dibuat cincin gak sih? Iya itu udah nggak bisa besti itu nggak bisa masuk mesin, udah robek apalagi ya, nggak bakal. Kalau mesin pijat pernah nyobain? Untuk kaum remaja jompo. Belum. Mungkin host sendiri kayaknya pernah nyobain ya. Iya saya pernah nyobain ya. Ada berapa menit ya itu ya? Dari 10.000, 20.000 sampai 50.000. Mungkin ada jemaah di sini yang nonton video ini yang pernah lihat nih mesin pijat, kursi pijat di luar di sekitaran menuju apa sih lantai utama pas koridor Masjid Istiqlal. Itu tuh ini nih ya, harus memasukkan uangnya, dan juga jangan lecek uangnya 10.000 atau 20.000 ataupun 50.000, dan juga bisa juga scan QRIS. Nah, scan dulu atau nggak bayar dulu, baru kalian bisa merasakan pijatan itu. Jangan duduk doang, itu nggak bakal nyala. Dan itu mesin apa ya, endorse di apa? Pokoknya itu ada perusahaan nggak sih, fasilitas umum namun berbayar ya teman-teman. Dan di luar juga bagi besti di rumah yang barang bawaannya banyak nih ya, ada kotak-kotak gitu ya, ada loker penyimpanan. Tapi itu berbayar juga ya? Berbayar. Mungkin boleh diceritain itu gimana bentukannya? Bentukannya ya seperti loker dong pastinya. Di mana letaknya? Letaknya ada di sebelum toilet perempuan ya. Toilet perempuan. Mungkin kalau yang laki-laki mungkin ada juga, cuman kita kan
belum pernah lihat. kesana karena kita perempuan. Pasti iya, kan benar. ada batas-batasan kayak dilarang kesana karena itu khusus laki-laki. Gitu. Iya benar. Itu juga berbayar kalau nggak salah. Rp2.000 nggak sih per jam ya pada intinya. Dan itu juga ada ukurannya Besti di rumah. Ada ukurannya 2 jam. maksimal 2 jam. Penitipan barang di loker di depan sebelum kalian memasuki kamar mandi, toilet untuk wudhu, khususnya untuk wanita ya, karena kan di sini kita taunya cuma toilet wanita dulu nih ya, yang sering kita lihat. Dan apalagi sih yang menurut kalian hal yang menarik di Istiqlal? Banyak sih. Apa tuh? Wih, banyak banget kayaknya. Banyak ya. Apa aja? Kita cowok cuma segitu dulu ya. Itu dulu mungkin ya, besti-besti. Kalau kalian mau mengeksplor lagi, mungkin bisa kesini, bisa melihat langsung. Karena luas banget Masjid Istiqlal. Luas banget. Masya Allah, luas banget. Ada food court juga nggak sih di sekitaran sini? Ada di dekat pintu utama ya, dekat pintu utama sebelah. Kalau dari luar mungkin sebelah kirinya, tetapi kalau dari dalam Masjid Istiqlal sendiri itu sebelah kanan. Kalian masuk dari pintu apa nih? Aku sendiri dari pintu, nggak tahu ya namanya, mungkin Al-Qudus. teman-teman bisa cari ya. Itu pokoknya dari halte bis JPO Busway Juanda ya. Oh, di situ udah langsung bisa ya? Iya bisa. Nggak usah turun dulu ya teman-teman. Kalau kalian dari Juanda, kalian nggak usah turun dulu ke jalan raya buat nyebrang. Iya. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Karena saya hampir Harus kita ketabrak pernah, ya, ketabrak mobil karena nggak nyadar kalau JPO itu tuh bisa digunain selain pengguna busway. Nah itu bisa digunain untuk menyeberang aja, numpang lewat lah istilahnya ya. Nah sebenarnya tuh ada banyak banget fun fact. Mungkin juga teman-teman yang pernah alami ya di rumah, besti-besti yang pernah kalian rasakan ketika datang di Masjid Istiqlal, kan setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin kalian lebih cenderung ke wah bangunannya megah sekali, Masya Allah. Tapi ada juga yang ngehnya atau sadarnya tuh di layanannya, wah layanannya banyak ya. Ada sekolah juga, ada besti-besti di rumah yang ingin mendaftarkan anaknya di Madrasah Istiqlal juga silakan datang. Silakan lihat-lihat dan pelajari bersama. Dan apalagi ya, mungkin ada juga yang lebih ke apa ya, pemandangan yang toleransi banget kan. Fun fact juga bahwasannya di hadapan Masjid Istiqlal ini ada Katedral. iya katedral nih, gereja. Nih apa ya, sebagai simbol toleransi dan perdamaian di Indonesia. Bahwasannya ternyata antar agama yang berbeda itu bisa saling berdampingan, jemaahnya bisa saling damai gitu ya. Coba kalau di Indonesia bisa saling damai ya, tentram banget sepertinya ya. Iya. Itu fun fact lagi tentang Istiqlal, dia berhadapan dengan katedral. Dan ada apa lagi ya, mungkin yang fun fact yang bagus, yang kayak wah menarik perhatian banget itu Istiqlal. Bahkan tamu-tamu di selain umat Islam pun sering datang, ya nggak sih? Nah, mungkin itu bisa menjadi hal-hal yang membuat besti-besti di rumah itu kepo ya. Apalagi sih isi atau pelayanan atau hal-hal yang menarik tentang Istiqlal, kalian bisa datang langsung ya ke Istiqlal. Kalian bisa pakai transportasi umum ataupun pakai kendaraan pribadi kalian untuk datang di Istiqlal ini. Dan mungkin kalau bawa rombongan kalian bisa ke tour guide nggak sih, ada menyediakan tour guide, mungkin kalian bisa tanyakan ke staff-staff yang ada di Istiqlal ya, kalau kalian ingin mempelajari secara khusus tentang Istiqlal, mempelajari secara lengkap apa aja sih di Istiqlal ini, bisa meminta tour guide, ya nggak sih? Iya. Pasti ada dong ya, apalagi kan besti-besti di rumah kan nggak semuanya dari Jakarta, ada yang dari wilayah luar Pulau Jawa. Kalian mau datang silahkan teman-teman, apalagi setelah sholat itu ada kajian yang mungkin kalian tertarik untuk mendengarnya secara langsung dibandingkan kalian harus mendengarnya di YouTube. Kalian boleh banget datang langsung
untuk mendengarkan dan mengambil soft pertama mungkin ya, ngambil soft pertama. Dan sebenarnya ada banyak banget yang bisa kalian ketahui tentang Masjid Istiqlal. Kalian bisa datang aja kalau kalian peserta didik ya, anak-anak SMA atau anak-anak mahasiswa yang ingin magang di Masjid Istiqlal. Kalian harus mempersiapkan diri dulu ya, besti-besti, mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk persetujuan ataupun berdiskusi tentang divisi apa sih yang ingin kalian ikuti, Betul. yang ingin kalian pelajari selama kalian magang di Masjid Istiqlal. Dan tentunya kalian juga harus berkomunikasi dengan baik dengan seluruh staf, nggak seluruh sih, mungkin secara lebih lebih ringkasnya ke staf yang ingin divisi yang ingin kalian pelajari, ya nggak sih, menjalin hubungan yang baik, datang baik keluar pun baik gitu, besti-besti di rumah. Oke, mungkin sekian nggak sih, kita udah berapa lama nih kita teman-teman di studio udah menemani kita untuk menjelaskan sharing-sharing pengalaman atau oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan episode kami tentang sharing pengalaman rasanya magang di Istiqlal itu seperti apa. Dan sekian dari, mungkin ada kata-kata terakhir kayaknya nggak enak nih. Kalian mau menyampaikan apa gitu ke besti-besti di rumah? Cukup kali ya. Cukup dulu kan seperti Cukup sekian. Iya. Oke, mereka udah nggak ada kata-kata terakhir nih ya, kata-kata terakhir. Terakhir gak? Oke, baik besti-besti di rumah, jangan lupa buat subscribe dan juga bagikan pengalaman unik kalian yang telah datang atau berkunjung di Masjid Istiqlal ke dalam komentar di bawah ini. Kalian bisa nih sharing-sharing apa aja sih hal unik yang pernah kalian dapatkan selama datang ke Masjid Istiqlal kepada teman-teman yang lainnya nih yang nonton di video ini. Dan juga sekian dari Ai selaku host di podcast pada hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak mahasiswa. Semoga pengalamannya makin kaya lagi deh. Semoga magang di Istiqlal itu memberikan dampak yang positif bagi kalian. Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Halo. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ashida mengundurkan diri. Bye-bye.